sedang bernyanyi. Cakep. Di pohon kelapa indah bersuara. Apa artinya, Kak? Sungguh bersyukur hari ini. Masih bisa menyapa adik-adik semua. Shalom. Adik-adik yang ada di rumah dimanapun kalian saat ini sedang berada, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita dalam doa ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup matanya, kasih sikap yang terbaik karena kita mau berbicara kepada Tuhan. Kak Teti akan pimpin, anak-anak boleh ikuti dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini boleh bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu GKI Palembang. Tuhan berkati kami, berkati adik-adik dimanapun mereka berada, sehingga hari ini kami tetap boleh beribadah bersama-sama, mendengarkan suara Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah sekolah minggu kami, kiranya Tuhan menolong kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Amin. Amin. Nah, hari ini kita ketemu lagi di Sekolah Minggu GKI Palembang dengan tema kita hari ini, Aku adalah Saksi Kristus. Saksi Kristus itu apa ya, Kak? Saksi Kristus itu kakak kasih contoh ya adik-adik. Misalnya adik-adik di rumah belajar online, Bapak Ibu guru saat ulangan bilang gak boleh mencontek. Nah, gak boleh contek Kak. Jadi tetap harus jujur, berarti kita sudah terapkan saksi Kristus. Atau yang kedua, Tuhan bilang jangan melawan orang tua. Saat orang tua kasih perintah, kasih nasihat, kita dengarkan dengan baik. Itu namanya adik-adik sudah jadi saksi Kristus. Ya, bisa ya Pak ya. Kira adik-adik ngerti pasti ya. Iya, Kak, paham, Kak. A few moments later. Ini kenapa? Iya nih, Pak melamun. Iya, aku tuh bingung. Gimana lah nyampein anak-anak supaya jadi saksi Kristus itu, Kak? Aduh, gimana lah caranya ya? Kan tadi Kak Teti sudah jelasin. Iya sih, tapi kayak kurang ngena gitu loh. Kalau gitu gak usah bingung-bingung. Kita nyanyi aja ya, sama-sama ya. Oke, mau? Adik-adik yang di rumah, kita nyanyi ya. Kita nyanyi Laskar Kristus bersama-sama. Oke. Ayo bangkit berdiri. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, ayo semuanya bernyanyi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Puji Tuhan. Wah, jadi semangat nih nyanyi lagu ini. Iya, Kak Ani, Kak Teti. Iya dong, kita kan saksi Kristus. Nah, kita sebagai tentara Allah, kita akan menyatakan kebenaran di dunia ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Kak Ani sama Kak Mala, kakak punya cerita loh. Kak Teti mau cerita ya. Adik-adik simak dengan baik ceritanya. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke anak-anak semuanya, selamat pagi.
Sudah siap ya kita ujian hari ini ya? Kita ujian tematik bab 1 sama bab 2. Nanti tas-tasnya, buku-bukunya taruh di samping atau enggak di bawah. Ya, Bu. Ingat ya, jangan mencontek. Lirik kiri kanan apalagi atas bawah ya anak-anak. Oke, Bu akan bagikan kertas jawabannya ya. Nanti kalian tulis di sini. Kamu bagikan ke teman kamu. Kerjain sungguh-sungguh ya. Kerjain sungguh-sungguh, jangan buru-buru. Tenang aja. Anak-anak itu bel istirahat sudah berbunyi ya. Ayo kumpulkan. Ayo maju. Kumpulkan di sini, taruh di sini ya. Ayo sudah cepat ya, Fet semuanya, Ones, siapa lagi tuh? Ayo semua kumpulkan. Cepat ya, taruh di sini ya. Ya bagus semuanya, sudah tulis nama juga Ibu perhatikan ya. Silakan istirahat kalian. Jangan lari-lari, nanti jatuh ya, pelan-pelan keluar kelasnya. Ya Bu. A few moments later. Aduh, pusing. Aku lupa semua yang diajarin sama guru. Kenapa? Emang kamu gak belajar lagi? Iya, kalau nggak belajar. Duh, gimana ya? Aku nyesel banget. Halo, lagi pada ngomongin apa ini? Ih, kamu ini. Tadi kamu nyontek ya? Untung aja nggak dilihatin sama bu guru loh. Ya mau gimana lagi, orang aku nggak tahu apa-apa. Ya, kamu itu nyontek mulu. Coba kalau ketahuan sama bu guru, bisa-bisa nggak ada nilai kamu. Malahan kamu nggak dianggap ujian lagi. Nah, susah kan? Iya, kamu nyontek tadi ya. Ya gimana, udah terlanjur, dosa nggak ya? Ya dosa lah, jelas-jelas dosa. Gimana? Orang firman Tuhan aja bilang kita nggak boleh bohong. Kan ada lagunya. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan nggak boleh bohong. Jadi gimana ya? Aku kan sudah terlanjur nyontek. Oh Cak, aku juga nggak belajar loh waktu ujian tadi. Semalam aku nggak belajar. Aku jadi sampai lupa apa yang dipelajari. Tapi aku tadi berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan untuk bisa menjawab soal. Wah, keren kamu, hebat kamu. Kalau gitu nah bener Cak, kita nggak usah menyontek. Kalau perlu kita berdoa saja supaya Tuhan tuh membantu kita mengingatkan semua pelajaran yang dikasih guru sama kita. Iya ya, oke deh. Mulai besok sampai kapanpun aku nggak bakalan nyontek lagi. Nah gitu dong. Daripada bingung, lebih baik kita bikin kelompok belajar aja gimana? Oke, nanti ya pulang sekolah ya. Oke. Wah, jadi sebagai saksi Kristus kita
kita harus melakukan yang benar ya Kak. Iya bener banget Kak, selain mengabarkan Injilnya, kita juga harus menjadi penerang yang membawa kebenaran dimanapun kita berada. Di sekolah, di rumah, di lingkungan kita berada. Dan kita juga harus berani menegur kalau ada yang mau berbuat dosa. Berarti kita ini saksinya Kristus ya Kak? Iya Adi? bener banget. Adik-adik yang di rumah juga adalah saksi Kristus. Kalau gitu kita bernyanyi lagi ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Mari kita nyanyi sama-sama adik-adik. Adik-adik berdiri ya. Senyum ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Jadi adik-adik jangan jadi pembohong ya. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dulu dengan Ku menang, ku menang. Ayo semua bangkit berdiri, kita bernyanyi ya. Dengan semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Satu kali lagi. Ku menang, ku menang. Kepalkan tangannya di depan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan. Kalau tadi sudah semangat memuji Tuhan, sudah senang bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersorak-sorak, melompat untuk Tuhan, kita tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua, siapkan dulu Alkitabnya, duduk yang rapi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan memberkati kami sehingga kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah sekolah minggu, memuji memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami mengerti apa maksud Tuhan, dan kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya kami menjadi anak-anak yang taat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20.
Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Kalau sudah mendapatkannya, kakak mau mengajak adik-adik yang sudah bisa membaca untuk membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini atau tema pada hari ini adalah aku adalah saksi Kristus. Sekali lagi, aku adalah saksi Kristus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ada yang tahu saksi Kristus itu apa? Mungkin ada sebagian adik-adik yang tahu saksi Kristus itu apa. Mungkin juga ada sebagian adik-adik yang tidak tahu saksi Kristus itu apa ya. Nah, saksi Kristus itu adalah orang-orang percaya yang memberi kesaksian tentang Injil Yesus Kristus kepada orang lain, atau anak-anak Tuhan yang menyampaikan kebenaran tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, firman Tuhan pada hari ini dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu berbicara tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Pada waktu itu Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya pergi memberitakan Injil kepada semua bangsa. Supaya apa? Supaya mereka percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Supaya orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, murid-murid pada waktu itu diberi perintah oleh Tuhan Yesus. Coba kakak mau tanya, adik-adik di rumah siapa yang pernah dikasih perintah oleh orang tuanya? Atau disuruh oleh orang tuanya untuk melakukan sesuatu? Wah, pasti pernah ya, pasti adik-adik di rumah sering diberi perintah sama orang tuanya, disuruh ini, disuruh itu, disuruh pergi ke sana, disuruh bantu ini, dan lain sebagainya. Nah, kakak mau tanya lagi, kalau adik-adik disuruh orang tuanya untuk melakukan sesuatu, tetapi adik-adik tidak melakukannya, kira-kira orang tuanya senang atau tidak? Pasti tidak senang. Tapi kalau adik-adik melakukan perintah orang tua atau melakukan apa yang disuruh oleh orang tuanya senang atau tidak? Iya, pasti senang. Orang tuanya pasti bangga. Orang tuanya pasti senang. Orang tuanya pasti, aduh anakku ini nurut ya sama orang tua. Aduh anakku ini mau membantu orang tua. Aduh anakku ini memang anak kebanggaanku. Pasti seperti itu. Nah, seperti itu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Kalau murid-murid Tuhan Yesus itu taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan bangga kepada mereka. Tuhan akan senang kepada mereka. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, jadi murid-murid Kristus pada waktu itu adalah saksi Kristus, adik-adik. Jadi tidak hanya murid-murid yang adalah saksi Kristus, ternyata kita juga ini adalah saksi Kristus. Kakak juga adalah saksi Kristus. Adik-adik yang di rumah juga saksi Kristus. Adik-adik yang masih kecil, adik-adik yang sudah besar, adik-adik yang kelas tengah, semua adalah saksi Kristus. Jadi kita harus melakukan perintah Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan, kita harus siap melakukan perintah Tuhan. Seperti lagu tadi, bahwa kita ini adalah laskar Kristus atau prajuritnya Kristus. Kalau prajuritnya Kristus itu harus siap gerak. Artinya kita siap melakukan perintah Tuhan. Bukan kita menembaki musuh, bukan, tapi kita siap melakukan perintah Tuhan. Itulah laskar Kristus atau saksi Kristus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak sekolah minggu adalah saksi Kristus. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu adalah saksi Kristus, anak-anak sekolah minggu harus apa? Harus bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini kakak mau bagikan dua hal saja, ya, bahwa anak-anak sekolah minggu adalah saksi Kristus, ada yang harus kita lakukan. Yang pertama, anak-anak sebagai saksi Kristus harus takut akan Tuhan, adik-adik.
Takut akan Tuhan artinya kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan. Nah, kalau kita menghormati Tuhan contohnya seperti apa? Contohnya kakak kasih contoh, kalau kita sedang ikut ibadah sekolah minggu, kita mau menghormati Tuhan kan? Kita mau menghargai Tuhan kan? Nah, kalau kita sekolah minggunya main ke sana, main ke sini, lari sana, lari sini, main kejar-kejaran sama kakak atau adiknya, itu menghormati Tuhan atau tidak? Menghargai Tuhan atau tidak? Tentu itu tidak menghargai Tuhan. Sama saja dengan main-main di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan tidak senang. Pasti Tuhan kecewa adik-adik. Nah, jadi sebagai saksi Kristus itu harus takut akan Tuhan atau menghormati Tuhan. Tidak bermain-main waktu sekolah minggu. Sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, ikut sekolah minggu itu tidak hanya waktu bernyanyi saja adik-adik, tidak hanya waktu memberikan persembahan saja, tetapi dari awal sampai akhir ya, dari menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, doa syafaat, persembahan, semua dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh bermain-main. Karena apa? Tuhan memperhatikan kita. Kalau adik-adik ingat firman Tuhan beberapa minggu yang lalu bahwa Tuhan melihat. Ya, Tuhan memperhatikan kita adik-adik. Tuhan memperhatikan adik-adik yang ibadah di rumah loh. Tuhan memperhatikan adik-adik yang duduknya rapi. Tuhan memperhatikan adik-adik yang lari sana lari sini. Tuhan perhatikan. Tuhan lihat, wah ini anakku gak sungguh-sungguh nih beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi kita harus jadi anak yang takut akan Tuhan. Rajin sekolah minggu, meskipun sekolah minggunya tidak di gereja, meskipun sekolah minggunya di rumah, tapi kita bersyukur kita bisa ikut sekolah minggu bersama kakak, bersama adik, bersama orang tua yang mendampingi kita. Jadi kita tetap memakai waktu kita untuk Tuhan, memakai waktu kita untuk memuji Tuhan dan tidak bermain-main. Meskipun guru-guru sekolah minggunya tidak melihat, guru-guru sekolah minggunya tidak memperhatikan, guru-guru sekolah minggu tidak mengarahkan, tetapi ada Tuhan yang memperhatikan kita. Yang kedua, sebagai saksi Kristus, kita harus berani. Berani untuk apa? Berani untuk menyampaikan kebenaran kepada orang yang melakukan kesalahan. Berani menegur dosa. Seperti cerita tadi, ya, ada teman yang mau mencontek waktu ujian. Taunya ada teman yang mengingatkan, kamu mau mencontek ya? Enggak boleh, mencontek itu dosa. Tuhan lihat, Tuhan memperhatikan. Tuhan marah nanti kalau kita nggak jujur di hadapan Tuhan. Padahal kan gurunya sudah bilang nggak boleh lihat buku, nggak boleh nyontek, tapi masih saja nggak jujur. Nah, ini adalah dosa di hadapan Tuhan adik-adik. Jadi ini tidak boleh. Kita harus jujur, harus berani menegur teman yang melakukan kesalahan. Dan kita juga tidak boleh ikut-ikutan teman. Contohnya, dia kan mencontek, ikutan nyontek. Dia kan nakal, ikutan nakal. Dia kan nggak mau disuruh orang tuanya, ya saya juga nggak mau disuruh orang tua. Nggak boleh seperti itu adik-adik. Jadi kita harus berani menegur kesalahan. Itulah tugas sebagai saksi Kristus. Meskipun kita masih kecil, meskipun kita masih anak-anak sekolah minggu, tapi kita adalah saksi-saksi Kristus bagi teman-teman kita. Teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah, teman-teman di gereja, dimanapun kita berada, kita adalah saksi Kristus untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Jadi kalau kita menegur teman kita yang melakukan kesalahan, jangan kita takut kita dibenci, jangan kita takut kita dijauhi, jangan kita takut, wah nanti kalau saya tegur dia tidak mau berteman dengan saya lagi. Nanti kalau saya tegur dia, nanti dia membenci saya. Gak usah takut adik-adik, selama kita menyampaikan kebenaran, Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita. Seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi, Tuhan Yesus katakan, kalian tidak usah takut, aku menyertai kalian sampai selama-lamanya. Seperti itu juga dengan kita adik-adik. Tuhan Yesus menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi jangan takut untuk menyampaikan kebenaran, karena kita adalah saksi Kristus. Jadi mulai hari ini ya, kita katakan dalam diri kita masing-masing, aku ini adalah saksi Kristus. Aku mau menyampaikan kebenaran mulai hari ini. Aku tidak mau bohong lagi, aku tidak mau mencuri lagi, aku tidak mau ikut-ikutan melakukan dosa. Aku tidak mau diam kalau melihat orang melakukan kesalahan, tapi aku harus berani menegur dia, mengingatkan dia bahwa yang dilakukannya itu adalah salah. Jadi melalui firman Tuhan hari ini adik-adik kita diingatkan bahwa saksi-saksi Kristus itu yang pertama takut akan Tuhan, yang kedua harus berani menegur
kesalahan. Nah, kiranya firman Tuhan ini memberkati adik-adik semua yang ada di rumah, supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus yang sejati. Kita berdoa adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan boleh mengingatkan kami melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, bahwa kami ini adalah saksi-saksi Kristus. Oleh sebab itu, kami mau hidup takut akan Tuhan, kami mau menghormati Tuhan, dan kami mau berani menegur kesalahan orang lain. Kami tidak takut dibenci, kami tidak takut dijauhi, tetapi selama kami menyampaikan kebenaran kepada orang lain, Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman, semakin taat kepada Tuhan, semakin mengasihi orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Sri, bahwa kita harus menjadi saksi Kristus, yaitu dengan menyatakan kebenaran dimanapun kita berada. Dan terlebih lagi kita harus menyatakan firman Tuhan juga loh. Iya kakak, jadi adik-adik ayo kita jadi saksi Kristus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Adik-adik siapin semuanya ya. Nah, caranya adik-adik bisa scan kode QR yang ada di layar. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dengan bawalah persembahanmu. Dengan gembira ya kita nyanyi membawakan persembahan kita untuk Tuhan. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu, bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa untuk sekolah, kita berdoa untuk orang tua, kita berdoa untuk sekolah minggu, kita doakan semuanya bangsa dan negara kita juga. Nah adik-adik, kakak akan bawa kita dalam doa. Adik-adik boleh mengikuti kakak dalam hati, dan kakak akan pimpin dalam doa. Silakan lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, secara khusus untuk virus corona yang saat ini masih ada. Tuhan, kami rindu Tuhan memberkati dan menolong sehingga virus ini cepat berlalu, sehingga bangsa dan negara kami kembali aman, sehingga kami juga boleh melakukan aktivitas kami seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang terus mendukung kami, yang terus menjaga kami, terus mendidik kami. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami dalam kesehatan, dalam pekerjaan usaha, dalam setiap pergumulan. Tuhan memberkati
menasihati dan menolong, sehingga orang tua kami ini senantiasa mendidik kami ke jalan yang benar dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Tuhan memberkati kami yang melakukan sekolah dari rumah kami masing-masing. Tuhan memberikan kepada kami semangat dan sukacita supaya kami tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelajar, sehingga kami dapat mengikuti setiap sekolah yang ada dengan baik, dan kami juga dapat mengerjakan tugas-tugas rumah, mengerjakan PR dengan baik dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami yang masih dilakukan melalui online. Tuhan berkati dan Tuhan tolong kami semua. Meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami tidak bermain-main dalam beribadah, tapi kami sungguh-sungguh mau menyanyi untuk Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami menjadi saksi Kristus, kami menjadi anak-anak Tuhan yang siap dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang terus membimbing kami. Tuhan berkati dan Tuhan tolong mereka. Kiranya Tuhan boleh memakai mereka menjadi berkat bagi kami dalam pelayanan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati tangan-tangan kecil yang sudah memberikan persembahan ini. Tuhan memberkati orang tua kami yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita ada aktivitas untuk adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, aktivitasnya kalian nanti boleh lihat, dibantu mamanya. Pertama kan kakak kirim di grup ya. Kalau tidak di grup, adik-adik bisa lihat link di bawah video. Ya, video saat ditayangkan sekolah minggu ini. Dan ingat adik-adik boleh kumpulkan dengan semangat paling lambat hari Rabu jam 9 malam. Tugas yang sudah dikumpulkan akan ditampilkan di dalam ibadah minggu depan. Nah Kak, sekarang kita lihat yuk hasil tugas adik-adik yang sudah dikerjakan dengan tema apakah aku egois itu. Yuk, ini dia videonya. Ayo kita lihat.
nama saya Rama dan tekad saya adalah ingin berubah menjadi orang yang selalu berbagi makanan kepada semua orang. Saya ingin berbagi makanan kepada adik, saudara, dan teman-teman Rama, supaya dengan ini Rama bisa menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang. Dan mulai hari ini Rama ingin belajar selalu berbagi makanan dan tidak egois. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Saya akan bertekad sebagai anak yang mau berubah menjadi berkat dan tidak egois dengan melakukan hal-hal yang baik yang bermanfaat bagi banyak orang. Saya akan rajin sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan, tidak melawan kepada orang tua, menyayangi keluarga, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Shalom, saya bertekad untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan, terutama orang-orang yang di sekitar saya, seperti orang tua, adik, dan teman dan lainnya. Itulah tekad saya agar menjadi berkat dan tidak egois. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya untuk menjadi berkat dan tidak egois adalah tidak mementingkan diri sendiri, membantu teman yang dalam kesulitan, tidak merepotkan orang tua. Terima kasih. Halo, kenalkan nama saya Grego Satnar dari kelas Ayub. Tekad saya sebagai anak yang mau berubah menjadi berkat dan tidak egois adalah tidak suka marah, menghormati orang tua, mau menolong sesama. Terima kasih dan memberkati. Dadah. Keren-keren ya Kak ya. Wah, dengan tugas itu anak-anak belajar mereka tidak egois Kak. Hebat banget kan anak-anak kita. Bener Kak Ani. Nah, gak kerasa ya ibadah kita mau berakhir. Adik-adik, kita mau berakhir. Iya kakak, adik-adik seru kan hari ini? Minggu depan kita ibadah sekolah minggu lagi. Iya. Jangan ketinggalan ya. Iya, jangan ketinggalan. Adik yang baru gabung bisa tombol apa? Subscribe dan jangan lupa like, lalu tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan ibadah minggu depan Kak. Nah, adik-adik
minggu depan ibadahnya tambah rame harus ya. Iya. Ajak mama, Iya, ajak papa, adik kakak, kalau bisa temen-temennya juga diajak Om sekolah. tantenya juga boleh diajak. Iya. Jalan-jalan ke Padang, pergi bersama Rudi. Mantap. Doakan corona cepat hilang supaya kita berkumpul lagi. Keren banget Kak Mala sama Kak Ani pantunya. Ada lagi nggak Kak? Ada nih Kak. masih keren. Dengar ya. Potong kuku di tengah sawah. Jangan lupa mencuci tangan. Keren. Kita sudah di akhir ibadah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.